Nah, halo teman-teman. Jadi, saya Gina, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama yaitu konsep limit. Nah, apa sih itu limit fungsi? Limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabel mendekati suatu titik tertentu. Walaupun fungsi mungkin tidak terdefinisi di titik tersebut. Limit digunakan untuk memahami perilaku fungsi di sekitar suatu titik, bukan tepat di titik itu. Jadi, limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tersebut, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih itu limit? Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan teman-teman bayangkan ada suatu titik C pada sumbu X dan titik L pada sumbu Fx atau Fx sama dengan Y. Nah, misalkan kita pilih nilai X dari kiri maupun kanan yang mendekati C ini. Nah, nilai dari pendekatannya ini semakin mendekati C, maka nilai pada Fx juga akan semakin mendekati L. Jadi sederhananya, kalau nilai yang kita pilih semakin mendekati C, maka harusnya nilai Fx juga harus semakin mendekati L. Tapi teman-teman, ada beberapa kondisi di mana jika kita mendekati C dari kiri maupun kanan, maka nilai Fx-nya itu akan semakin menjauh. Sehingga kalau nilai Fx-nya itu semakin menjauh dari L, maka limit tersebut dinyatakan tidak ada. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat lihat misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Nah, x-nya itu tidak boleh sama dengan 2, karena jika kita substitusi maka nilai fx akan menjadi 0 per 0. Nah, selanjutnya kita harus menentukan bahwa nilai dari limit fx ini itu ada. Seperti pada tabel yang teman-teman lihat. Nah, jika X tidak boleh sama dengan 2, maka kita bisa mendekati X dari kiri maupun dari kanan nilai 2 ini. Nah, misalnya dari kiri kita ambil 1,8, 1,9 sampai 1,999. Dan dari kanan dia kita ambil nilai yang lebih dari 2, di 2,01, 2,00001 dan seterusnya. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita lihat dari kiri maupun dari kanan, jika kita substitusi nilai-nilai X tersebut dari kiri maupun dari kanan, dia akan mendekati 4. Nah, maka dapat ditulis bahwa limit X untuk X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 untuk X mendekati 2 dari kiri dan limit X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 untuk X mendekati 2 dari kanan itu sama dengan 4, maka limit tersebut ada. Selanjutnya mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Materi selanjutnya yaitu limit satu sisi. Jadi limit satu sisi adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabel bebasnya mendekati suatu titik tertentu hanya dari satu arah, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Jadi konsep ini sangat penting dalam menganalisis perilaku fungsi yang tidak kontinu pada satu titik. Yang pertama yaitu limit kiri yang didefinisikan sebagai nilai yang didekati oleh suatu fungsi fx ketika x mendekati suatu titik c dari arah kiri, di mana notasinya yaitu limit fx untuk x mendekati c sama dengan L, dimana maknanya yaitu saat nilai x mendekati c dari sisi kiri, nilai fungsi fx akan semakin mendekati nilai L. Yang kedua ada limit kanan. Limit kanan adalah nilai yang didekati oleh fungsi fx ketika variabel x mendekati c dari arah kanan, dimana notasi limit kanan yaitu limit fx ketika x mendekati c dari arah kanan adalah L. Maknanya yaitu saat nilai X mendekati C dari sisi kanan, nilai fungsi fx itu mendekati nilai L. Lalu
ada syarat eksistensi dua limit yang ditunjukkan oleh teorema eksistensi limit. Dikatakan bahwa limit dua sisi ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan harus ada sekaligus bakal sama. Jadi jika limit kiri tidak sama dengan limit kanan dan salah satu limit tidak ada, maka limit dua sisi tidak ada. Kemudian ada hubungan limit satu sisi dan kontinuitas fungsi. Terdapat jenis-jenis diskontinuitas berdasarkan limit satu sisi. Ada diskontinuitas lompatan, diskontinuitas titik, dan juga diskontinuitas tak hingga. Kemudian yang terakhir ada teknik menghitung limit satu sisi, di mana tekniknya ada 4. Teknik yang pertama yaitu substitusi langsung, teknik yang kedua adalah faktorisasi dan penyederhanaan, teknik yang ketiga analisis dari grafik, dan teknik yang terakhir adalah analisis dari tabel nilai. Oke, sekarang kita masuk pada limit tak hingga. Pengertian limit tak hingga bisa teman-teman baca pada video yang telah kami sajikan. Kemudian lanjut kita ke definisi limit tak hingga. Misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan pada suatu interval terbuka atau tak hingga, maka limit x mendekati tak hingga fx itu sama dengan L. Bermakna bahwa nilai fx dapat dibuat sembarang dekat ke L dengan cara mengambil x cukup besar. Kemudian macam-macam metode menentukan limit tak hingga. 1. Menentukan limit tak hingga pada fungsi aljabar itu ada 3 cara, yaitu metode substitusi langsung sama seperti fungsi aljabar, yakni dengan langsung mengganti x atau variabel lain dengan angka yang tertera di soal. Hal ini berlaku pula untuk limit fungsi di ketahinggaan. Limit x mendekati tak hingga fx itu sama dengan f tak hingga. Untuk contohnya bisa teman-teman lihat pada video 2 nomor itu ada merupakan contoh metode substitusi langsung dari limit di ketahinggaan. Kemudian cara kedua yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Misalnya kita akan mencari nilai limit x mendekati tak hingga dari 1/x. Nah, kita amati bahwa ketika x cukup besar, 1/x semakin kecil. Misalkan 1/10 itu sama dengan 0,1, 1/100 itu sama dengan 0,01, dan seterusnya. Nyatanya dengan mengambil x cukup besar, kita dapat membuat 1/x sedekat yang diinginkan ke 0. Oleh karena itu, menurut definisi 1, kita mempunyai limit x mendekati tak hingga dari 1/x itu sama dengan 0. Nah, berdasarkan contoh di atas, diperoleh aturan penting untuk perhitungan limit berikut. Jika R lebih dari 0 adalah bilangan rasional, maka limit x mendekati tak hingga dari 1/x berpangkat R itu sama dengan 0. Kemudian cara terakhir yaitu merasionalkan. Dari namanya saja yaitu merasionalkan, maka kita bertujuan agar fungsi rasional yang diberikan dalam limit tak hingga tersebut dapat berubah menjadi rasional sehingga memudahkan dalam pengerjaan soalnya. Oke, next kita ke asintot. Apa sih asintot? Asintot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati 0 di jauh tak terhingga. Asintot juga bisa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Asintot dari sebuah fungsi berhubungan erat dengan pembagi 0 dari fungsi tersebut. Nah, asintot ini terbagi menjadi 3, yaitu asintot datar, asintot tegak, dan asintot miring. Masing-masing penjelasannya bisa teman-teman lihat pada video. Next, kita akan membahas cara menentukan limit tak hingga pada fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan atau menghitung limit fungsi trigonometri di tak hingga dan limit tak hingga digunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di video 9 rumus dasar limit fungsi trigonometri yang diperulang dan 3 rumus trigonometri yang lainnya. Nah, kemudian langkah-langkah menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri itu ada 4 cara, yaitu yang pertama, lakukan pemisalan y sama dengan 1/x, kemudian substitusikan y sama dengan 1/x ke persamaan awal, lalu selesaikan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang telah kami sajikan tadi, lalu terakhir tentukan hasil limitnya. Perkenalkan, saya Magfira. Saya akan menjelaskan tentang kekontinuan fungsi. Pengertian kekontinuan fungsi adalah salah satu konsep paling fundamental dalam kalkulus dan analisis matematika. Secara intuitif, suatu fungsi dikatakan kontinu apabila grafiknya dapat digambar dari satu ujung ke ujung lainnya, tanpa sekalipun mengangkat pena dari kertas, tidak ada lompatan, lubang, atau putus dimanapun pada grafik tersebut. Di sini ada definisi kekontinuan di titik X sama dengan A.
Fungsi f dikatakan kontinu di titik x sama dengan a apabila memiliki ketiga syarat. Yang pertama, fa terdefinisi, limit x mendekati a fx ada, dan ketiga limit x mendekati a fx sama dengan fa. Masuk di jenis-jenis ketidakkontinuan, apabila suatu fungsi tidak kontinu di suatu titik, ketidakkontinuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam definisi kekontinuan pada interval. Yang pertama, fungsi f kontinu pada interval terbuka. Kedua, fungsi f kontinu pada interval tertutup. Lanjut ke teorema kekontinuan fungsi. Terdapat beberapa teorema penting yang memudahkan kita dalam menentukan kekontinuan suatu fungsi tanpa harus selalu memeriksa ketiga syarat dari definisi. Teorema pertama, kekontinuan fungsi elementer. Ada fungsi polinomial, rasional, akar, trigonometrik, eksponensial, dan logaritma. Kemudian teorema 2, operasi aljabar pada fungsi kontinu. Jika f dan g keduanya kontinu di x sama dengan a dan c adalah konstanta, maka fungsi-fungsi berikut juga kontinu di x sama dengan a. Yang pertama, fx perkalian konstanta, fx tambah gx penjumlahan, fx kurang gx pengurangan, fx kali gx perkalian, dan terakhir fx dibagi gx pembagian dengan syarat ga tidak sama dengan 0. Lanjut ke teorema 3, kekontinuan fungsi komposisi. Jika g kontinu di x sama dengan a dan f kontinu di ga, maka komposisi f lingkaran gx sama dengan f gx juga kontinu di x sama dengan a. Teorema 4, teorema nilai antara intermediate value teorema. Jika f kontinu pada interval tertutup a, b dan n adalah sembarang bilangan antara fa dan fb dengan fa tidak sama dengan fb, maka terdapat paling sedikit satu nilai e dalam a, b sedemikian sehingga ft sama dengan n. Kemudian contoh soal 4, metode perkalian sekawan. Hitunglah nilai limit berikut. Limit x mendekati 4, akar x dikurang 2 per x dikurang 4. Penyelesaian, substitusi langsung x sama dengan 4. F4 sama dengan akar 4 dikurang 2 per 4 dikurang 4 sama dengan 2 dikurang 2 per 0 sama dengan 0 per 0. Bentuk tak tentu. Alihkan dengan sekawan pembilang. Akar x ditambah 2 sama dengan limit x mendekati 4. Akar x dikurang 2 dikali akar x ditambah 2 per x dikurang 4 dikali akar x ditambah 2. Sederhanakan pembilang. Akar x dikurang 2 dikali akar x ditambah 2 sama dengan akar x kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan x dikurang 4. Substitusi dan coret x dikurang 4 karena x tidak sama dengan 4. Limit x mendekati 4, x dikurang 4 per x dikurang 4 dikali akar x ditambah 2. Limit x mendekati 4, 1 per akar 4 ditambah 2, substitusi x sama dengan 1. 1 per akar 4 ditambah 2 sama dengan 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian contoh soal 5, metode limit satu sisi fungsi kuadrat. Diketahui fungsi fx yang berkaitan dengan fungsi kuadrat didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 untuk x kurang dari 1. Fx sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 untuk x lebih atau sama dengan 1. Tentukan apakah limit x mendekati 1 fx ada. Jika ada, tentukan nilainya. Penyelesaian, hitung limit kiri menggunakan fungsi kuadrat x kurang dari 1. Limit x mendekati 1 negatif, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 sama dengan x kuadrat ditambah 3 dikali 1 dikurang 4 sama dengan 1 ditambah 3 dikurang 4 sama dengan 0. Hitung limit kanan menggunakan fungsi linear x lebih dari sama dengan 1. Limit x mendekati 1 positif, fx sama dengan 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bandingkan limit kiri sama dengan 0, limit kanan sama dengan 3. 0 tidak sama dengan 3 sehingga limit dua sisi tidak ada. Kesimpulan, limit x mendekati 1 fx tidak ada karena limit kiri 0 tidak sama dengan limit kanan 3. Contoh soal 6, metode limit tak hingga fungsi rasional dari bentuk linear. Hitunglah limit x mendekati tak hingga 3x ditambah 5 per 7x dikurang 2. Penyelesaian, derajat pembilang sama dengan derajat penyebut sama dengan 1 bagi semua suku dengan x. Limit x mendekati tak hingga 3x per x ditambah 5 per x per 7x per x dikurang
2 per X. Limit X mendekati tak hingga 3 ditambah 5 per X per 7 dikurang 2 per X. Terapkan sifat limit saat X mendekati tak hingga. Suku 1 per X mendekati 0 sama dengan 3 ditambah 0 per 7 dikurang 0 sama dengan 3 per 7. Kesimpulan, limit X mendekati tak hingga 3X ditambah 5 per 7. X dikurang 2 sama dengan 3 per 7. Asimton horizontal Y sama dengan 3 per 7.